illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allah Muhammad Pemirsa Suara NTB melaporkan langsung dari Pantai Duduk 3 Batu Layar, Lombok Barat, bertepatan pada hari Senin 7 April 2025, di mana tempat berlangsungnya perayaan budaya Lebaran Topat 2025. Sejak pukul 7 pagi tadi, terlihat antusias warga mulai memadati kawasan ini untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya. Mulai dari parade Topat Agung, kemudian ritual ziarah makam, hingga lomba bebeduk dan parade dulang peraja. Dan untuk diketahui pemirsa Suara NTB, acara ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat Sasak usai melaksanakan puasa sunnah selama sepekan setelah Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi puasa Syawal 6 hari kita laksanakan. Lebaran Topat, lebaran adat. Kemudian ada unsur tradisi warna hitam. Kemudian kita ada ziarah makam sebagai warna putih, dan warna merahnya dilaksanakan oleh Pengerakse Kabupaten Lombok Barat senama pemerintah. Ya kan, pariwisata itu identik dengan event. Event itu nggak boleh menonton, harus skalanya lebih besar. Sehingga saya bermimpi Lebaran Topat ini bukan hanya milik Lombok Barat, tetapi ini yang digawe menjadi kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pemerintah provinsi. Sehingga nanti bisa menghadirkan seluruh kabupaten kota se-Pulau Lombok untuk merayakan secara bersama-sama. Dengan besarnya skalanya, otomatis kita berharap berbagai sponsor juga ikut sehingga menjadi event yang lebih nasional, ya, skalanya nasional, sehingga punya daya tarik, sehingga nanti mungkin tadi saya sampaikan ada lomba perahu, di mana perahu itu masing-masing hotel membawa tamunya yang turis, ada guide-nya di situ menjelaskan tentang ini, itu yang kita harapkan. Ada rangkaian acara? Ada rangkaiannya yang panjang. Jadi barat umpamanya seminggu sebelumnya sudah ada berbagai acara. Sehingga nanti mungkin tempatnya yang lebih luas, ada parade setiap kabupaten dengan segala atraksinya, ada dinilai dan lain sebagainya. Itu yang saya berharap. Kedua, karena bagaimanapun juga visi misi pemerintah provinsi itu kan NTB mendunia. Senggigi ini sudah mendunia, ini yang kita ingin garap bersama-sama. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Kadis Pariwisata, masing-masing kabupaten kota itu ada satu yang menjadi unggulan. Dan kita akan garap Senggigi ini secara bersama-sama. Saya juga udah komunikasi dengan Pak Gop, sejalan konsep itu untuk kita kembangkan Senggigi ini secara bersama-sama. Spesifik ke makna Lebaran Topat ini sendiri? Ya kan tadi ini adalah bagian dari tradisi yang harus kita lestarikan. Ini kan leluhur kita memang dari dulu sudah seperti ini. Cuman kekinian itu kan dikemas menjadi event yang lebih menarik supaya ada orang lain bisa datang untuk hadir menyaksikan ini. Ini juga pas ke ekonomi masyarakat. Pasti ini akan berdampak terhadap ekonomi kerakyatan. Apalagi terus bisa ditarik seminggu sebelumnya kan ini
Lama. Sehingga besok umpama setelah ini ada apa, pertunjukan apa, entah lomba gangsing kayak apa gitu loh yang selalu ada. Hidup dia dibuatkan jadi rangkaian hidup, sehingga orang hadir umpama sekalian berlibur Idul Fitri di sini memperpanjang waktunya, sehingga hotel-hotel semuanya berisi, ekonomi juga bergerak. Itu. Pak Kadis, permintaan Pak Bupati itu agar lebih besar skalanya nanti ini bagaimana Pak Kadis? Iya, terima kasih teman-teman media. Ini luar biasa ya, kegiatan Perang Topat 2025 tahun ini. Tadi sudah dibuka secara resmi oleh Pak Bupati Lombok Barat. Jadi kegiatannya tahun ini memang agak beda dengan tahun sebelumnya. Tadi dari Makom saja kita ke sini itu jalan kaki. Jadi karena tidak bisa dipisahkan antara sport dan tourism, ya kan, budaya apalagi. Nah, ini kan event budaya yang tidak bisa juga hilang, terus kita lestarikan. Nah, tadi disampaikan Pak Bupati juga, ke depan event ini bukan saja milik Lombok Barat, tapi milik warga masyarakat seluruh Nusa Tenggara Barat, terutama 5 kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok. Nah, ke depan insya Allah kami coba usulkan ke Ken, Karisma Event Nusantara, ya, supaya sama dengan Perang Topat yang ada di Lombok Barat, yaitu di Lingsar. Nah, karena ini besar juga perputaran ekonominya di tempat ini. Tadi disampaikan oleh beliau, kalau 1 minggu sebelum acara puncaknya hari ini atau 1 minggu setelah, itu bagaimana perputaran ekonomi masyarakat yang ada di sini, ya, pasti sejahtera. Nah, industri-industri yang lain pasti hidup, ya, petani, peternak, nelayan, ya, UMKM pasti membeli produk-produk itu, gitu. Dan sesuai dengan visi misi gubernur juga, yaitu NTB mendunia dan peningkatan kualitas pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif. Nah, selaras dengan itu maka UMKM harus kita hadirkan. Bank NTB insya Allah siap nanti mendukung. Yang penting tiap UMKM harus ada kerisnya. Keris Bank NTB, yang orang tiap belanja nanti bukan pakai manual lagi, yaitu dia belanja pakai keris gitu, sistem non tunai, ya, non tunai. Nah, ini harapan kami ke depannya. Tadi Pak Bupati sampaikan mungkin ada perahu layar, ada lomba-lomba perahu. Ini kan terjadi rame yang luar biasa, dan Perang Topat ini Lebaran Topat ini tidak ada di kabupaten lain, cuma ada di Lombok Barat dan Mataram di seluruh Indonesia, tapi induknya yaitu Lombok Barat. Terakhir Pak Kadis, tadi Pak Bupati minta dukungan penuh untuk Senggigi itu jadi satu unggulan wisata Lombok Barat. Bagaimana dari Provinsi? Betul, karena visi misi Pak Gubernur, 1 kabupaten itu 1 destinasi yang unggul. Nah, jadi selama 5 tahun ini yang akan dikolaborasikan nanti bersama kabupaten kota, provinsi dan pusat. Nah, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, jadi beliau kepingin Senggigi fokus. Karena selama ini Senggigi yang terkenal beberapa tahun yang lalu, tapi sudah mulai agak berkurang tamunya karena ke Lombok Tengah atau ke Mandalika. Nah, ini yang fokus kita ke depan bersama beliau, kita majukan khusus Senggigi. Apa itu Pak rencananya? Ya, destinasi wisata Senggigi ini kan sudah terkenal semua, kita tata ya, supaya tamu-tamu bisa kembali lagi ke sini. Kan hotelnya sudah banyak, tapi tamunya berkurang. Nah, dermaga-dermaga sudah mulai dibangun insya Allah tahun ini. Ya, nanti kami dari juga Pemprov sudah dari Pak Gubernur akan dikelola oleh pihak ketiga. Betul. Gitu. Amphitheater yang di Pasar Seni, nanti pihak ketiga Semuanya semuanya akan kita. Gimana Pak Kadis? Belum selesai itu Pak. Itu kan sudah kita resmikan. Jadi amphitheater kan sudah bisa dipakai. Walaupun anggaran kan tertahan dulu nih karena kondisi ekonomi nasional. Insya Allah ke depan ikan berlanjut karena DED-nya perencanaan sudah ada dan sudah kita berikan ke Kementerian Pariwisata. Sama-sama memiliki konsep yang sama. Betul. Kita menghargai kondisi ini kan memang anggaran, tetapi bukan berarti terus kita berdiam diri. Makanya gagasan Pak Gubernur itu menggandeng swasta supaya bisa dibangun oleh swasta bersama pemerintah. Gitu. Kita juga intensitas dengan Pak Gop juga tinggi untuk bagaimana membangun Senggigi. Dalam rangka mengembangkan pariwisata khususnya di NTB, bisa saja nanti kolaborasi dengan pemerintah provinsi itu untuk mencari jalur penerbangan direct langsung dari luar negeri. Itu juga bagian dari upaya menghidupkan ini. Siap. Ya, juga termasuk dermaga Senggigi, termasuk juga nanti yang di bangko-bangko kita akan kembangkan untuk semata-mata lebih bagus lagi untuk ke NTB ke depan, khususnya Lombok Barat. Siap. Ya? Pak Kadis, saya akan melaksanakan apa yang menjadi kebijakannya Pak Bupati. Itu aja. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran Topat. Ya, kami bersyukur Pak Markup Pacu Distrik Batu Layar untuk
Bisa, bukan jurit topat ya, membagi topat. Kita bagi topat itu kalau berjurit ada yang membagi tahu lupa. Silakan. Dan topat ini tentu akan diumumkan oleh negara ketiga, Sang Gigi dengan nilai 520. Dan untuk juara di lomba topat praja, juara 1 Meninting